Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan berbicara bagaimana kekristenan itu adalah barter. Manusia sekarang ini secara tidak langsung sudah menganut paham hedonisme. Apa itu paham hedonisme? Adalah suatu paham yang menganut kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Bagi mereka, kebahagiaan terbesar adalah bebas dari rasa takut dan ketiadaan rasa sakit, baik itu mental maupun fisik. Mereka tetap menjalankan kehidupan beragama secara lahiriah saja. Tetapi sesungguhnya hidup mereka tidak diarahkan kepada Kristus. Tidak berpusat kepada Kristus. Dan ini terus terang sangat-sangat bertentangan dengan kekristenan yang sejati. Di dalam Roma 8 ayat yang kelima sampai yang ketujuh yang berbunyi demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Ciri dari orang yang menghayati dirinya sebagai orang yang percaya yang benar adalah tidak tertarik lagi kepada keindahan dan kenyamanan dunia ini. Tidak tertarik lagi kepada keindahan dunia ini artinya tidak terikat segala hal apapun yang ada pada diri mereka, yang ada di dalam kehidupan mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab orang masih memandang materi atau kekayaan dan segala fasilitas yang mereka miliki adalah sebagai jaminan hidup yang menentukan kebahagiaan hidup mereka. Semakin banyak materi yang mereka miliki, inilah membuat mereka lebih nyaman, lebih happy, lebih bahagia di dalam menggulirkan hidupnya. Dengan bertambahnya kekayaan itu, maka mereka semakin bersukacita, semakin happy, semakin tenggelam di dalam kenyamanan hidup yang mereka jalani. Di Filipi 3 ayat yang ke-19 yang ditulis adalah kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Filosofi hidup yang seperti ini sudah menjadi darah daging dalam kehidupan banyak orang. Dan ini juga dialami sebagian orang Kristen. Mereka menjalani kehidupan beragama seperti kebanyakan orang pada umumnya. Tetapi sesungguhnya di dalam keseharian hidup mereka, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di mana tertulis di Injil Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Kalau seseorang tidak bersedia dan tidak mau menanggalkan keinginan duniawinya, maka ia tidak bisa, tidak mungkin akan bisa mengikut Tuhan. Seperti Tuhan Yesus menanggalkan kemuliaan demi mentaati keinginan Allah Bapa, demikian pula orang percaya harus berani menanggalkan segala sesuatu apa yang dimilikinya, keinginan daging, keinginan dunianya, demi melakukan dan mentaati perintah Tuhan Yesus. Injil Lukas 14 ayat 33 berbunyi, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya,
tidak dapat menjadi muridku, murid Kristus. Jadi di sini jelas ada harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh mentaati Tuhan Yesus. Ada barter dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita melepaskan keinginan duniawi kita, melepaskan keinginan daging kita, dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Saudara sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, kita harus berani. Kita harus berani dan rela mengikuti jejak Tuhan Yesus. Orang-orang yang berani meninggalkan segala sesuatu seperti murid-murid Kristus yang dapat meneruskan pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang dapat digarap oleh Tuhan. Apa yang ditulis di dalam kitab Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, memang perjuangan untuk mengikuti Tuhan sangat-sangat berat. Harus kita hitung anggarannya dulu. Tetapi ini satu-satunya, no option agar kita masuk dalam kerajaan sorga. Pilihan kita adalah memiliki cara berpikir, mindset dan gaya hidup Tuhan Yesus yang sangat berbeda dengan dunia pada saat ini. Tujuan hidup kita adalah hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, di Filipi 1 ayat 21. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, berani membayar harga atas penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Apa yang ditulis di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu, suatu saat kita akan menuai apa yang kita tabur selama kita hidup di dunia ini. Apa yang kita alami selama hidup ini. Durasi umur kita cuma 70-80 tahun saja. Dan kalau kita bandingkan ini dengan kemuliaan yang akan kita terima, yang tidak berujung, kekal selama-lamanya. Waduh Bapak Ibu, tidak ternilai apa yang kita lakukan dengan durasi hidup kita yang singkat ini. Akan kita terima kelak di kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya satu tujuannya. Bagaimana kita dipermuliakan. Bagaimana hidup kita diperdamaikan kembali. Dan untuk itu Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Untuk menebus saudara dan saya. Dan kalau kita taat dan kita mau barter, kita akan terima kemuliaan bersama Kristus di kekekalan nanti. Jadi Bapak Ibu sekasih, mari kita mau lakukan hal ini. Yang tadi saya sebutkan di atas, mari kita mau barter kehidupan yang sangat singkat ini. 70-80 tahun saja. Bila kita ini lakukan ini dengan taat dan setia, ingat, ada kemuliaan kekal selama-lamanya bersama dengan Kristus. Mari kita berjuang. Sola Gracia, Tuhan Yesus memberkati.